Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih, yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tidak pernah terbilang kepada hamba-hambanya yang beriman. Seiringan dengan itu, salawat besertakan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seraya melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah kultum singkat yang berjudul Keutamaan Sabar. Salah satu nama bulan Ramadan adalah Syahrus Sabar, bulan kesabaran. Mengapa bulan Ramadan disebut sebagai bulan kesabaran? Karena ibadah paling utama pada bulan ini adalah puasa, dan puasa adalah separuh kesabaran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, As-saumu nisfu sabr. Puasa itu separuh kesabaran. Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan sabar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan keutamaan-keutamaan orang-orang yang sabar. Sedikitnya ada 3. Sedangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan-keutamaan orang-orang yang sabar yang luar biasa. Dan berikut 4 keutamaan orang-orang yang sabar menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, pahala tanpa batas. Keutamaan sabar yang pertama adalah pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabaruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Al-Quran Surah As-Zumar ayat 10. Puasa yang merupakan separuh kesabaran juga mendapatkan keistimewaan pada bulan ini. Tidak seperti amal lain, puasa akan dinilai sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa batas pahala. Kedua, mendapatkan mayyatullah. Keutamaan yang kedua adalah orang-orang yang bersabar akan mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau mayyatullah. Artinya, apabila seseorang telah bersabar, maka ia akan diliputi dan dianugerahi keberkahan oleh Allah dengan ridhonya, rahmatnya, dan pertolongannya. Adapun zat Allah tidak sama dan tidak dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 66. Ketiga, kunci kebaikan. Dengan syukur, sabar adalah kunci kebaikan. Seseorang tampak soleh di sisi Allah tatkala mampu mengkombinasikan sabar dan syukur di dalam kehidupan sehari-harinya. Inilah keutamaan sabar yang ketiga. Dan yang terakhir, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang terakhir, orang yang bersabar akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha yuhibbus sabirin. Dan aku mencintai orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 146. Shadaqallahul azim. Dan apabila seseorang telah dicintai oleh Allah, maka ia akan dilindungi oleh Allah, ia akan dianugerahi oleh Allah, ia akan dikasihi oleh Allah, dan ia akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dan apabila ada yang memusuhinya, maka Allah akan segera membelanya. Dan semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang sabar. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.